Sok Nur, udah Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nurul Akasa Putri, Nurtia Andini, dan Rizky Hilmawan akan mempresentasikan materi tentang penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan positif, dan materi selanjutnya tentang penulisan bad news. Materi pertama akan dibacakan oleh Rizky Hilmawan. Silakan. Strategi permintaan pesan-pesan rutin. Untuk menulis pesan-pesan rutin, mulailah dengan pernyataan ide pokok dengan mengemukakan secara tegas apa yang diinginkan. Selanjutnya, penjelasan yang lebih rinci tentang bagaimana dan apa permintaan pesan-pesan rutin yang dikehendaki. Selanjutnya, pada bagian pertengahan perlu disampaikan pernyataan yang dapat menarik perhatian pembaca sebelum penjelasan yang rinci disampaikan. Untuk bagian pertengahan adalah dengan pendekatan tanya-jawab seperti meminta informasi tentang spesifikasi produk, harga produk, dan lain-lain. Yang terakhir, pada bagian ini, kemukakan pernyataan keramahan, apresiasi, penghargaan, dan tindakan khusus yang diinginkan. Strategi pesan-pesan positif. Yang A, ide pokok yang jelas. Penulisan pesan-pesan positif yang menggunakan pendekatan langsung pada umumnya diawali dengan pernyataan ide pokok. Hampir semua komunikasi bisnis mempunyai dan tujuan mendasar, yaitu yang pertama menyampaikan informasi, yang kedua mendapat tanggapan atau memunculkan sikap yang menyenangkan dari pembaca, atau paling tidak mereka mau menerima pesan-pesan yang disampaikan. Yang B, penjelasan rinci. Bagian pertengahan dari suatu permintaan pesan-pesan rutin, good news dan goodwill merupakan bagian yang penting dan memiliki porsi bahasan terbesar serta perlu penjelasan yang cukup rinci. Komunikasi yang dilakukan dapat diekspresikan dengan sebuah atau dua buah kalimat, tetapi perlu dijelaskan poin-poin secara lengkap sehingga pembaca tidak merasa bingung atau ragu terhadap isi atau substansi pesan. Yang C, penutup surat akhir. Bagian penutup surat dengan pernyataan sikap keramahan dan kesopanan sebagai sebuah bentuk apresiasi yang diberikan kepada orang lain. Pesan-pesan good news dan goodwill. Pesan-pesan good news dan goodwill adalah pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain. Good news tentang pekerjaan. Yang pertama, finansial. Contohnya kenaikan gaji, bonus lembur kerja, intensif, tunjangan hari raya, kredit dengan tabungan yang sangat ringan, dan terakhir asuransi kesehatan dan jiwa. Yang non finansialnya yaitu promosi jabatan, tanda penghargaan, fasilitas kendaraan, perumahan, yang terakhir proposal suatu proyek diterima. Good news tentang produk. Yang pertama, pemberian harga produk hingga 50%. Yang kedua, sistem pembelian 3 produk dapat ditambahkan 1 produk secara gratis. Yang ketiga, pemberian kupon diskon harga produk. Yang keempat, pembelian produk dalam jumlah tertentu memperoleh hadiah langsung maupun diundi. Yang kelima, produk rusak, uang kembali atau tukar dengan produk yang baik. Yang kelima, jaminan harga produk paling murah. Yang terakhir yaitu jaminan layanan atau garansi produk hingga 3 tahun. Pesan-pesan goodwill. Perasaan positif yang dapat mendorong atau menjaga hubungan bisnis. Pelaku bisnis dapat mendorong hubungan baik dengan berbagai pihak seperti pelanggan, pemasok, atau pelaku bisnis lainnya dengan penyampaian pesan-pesan secara bersahabat, secara tak langsung berkaitan dengan tujuan bisnis. Yang selanjutnya yaitu materi menulis jawaban positif. Yang pertama, surat konfirmasi pesanan. Contohnya menjelaskan kepada pelanggan bahwa pesanan telah diterima.
atau biasa dalam jumlah besar menggunakan pendekatan langsung. Yang A, paragraf 1, contohnya surat pengakuan berisi pernyataan tentang kabar baik. Yang paragraf 2, dinyatakan secara jelas dan tegas sikap profesionalisme dari suatu perusahaan yang mencakup rangkuman semua transaksi secara akurat dan jelas. Yang C, paragraf 3, surat pengakuan atau konfirmasi pesanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul. Yang kedua, menjawab permintaan informasi. Menjawab permintaan dengan penjualan potensial. Yang A, memberi tanggapan terhadap semua permintaan atau menjawab semua pertanyaan. Yang B, mendorong penjualan yang akan datang. Yang C, memberikan kesan yang baik terhadap pelanggan dengan memberikan tanggapan yang baik dan tambahan produk terbaru. Selanjutnya, menjawab permintaan tanpa penjualan. Yang A, menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan lengkap. B, memberikan kesan yang baik dan menyenangkan terhadap pelanggan. Dalam hal ini, surat tanggapan yang dibuat hanya semata-mata untuk menanggapi permintaan informasi yang diminta oleh pelanggan. Next. Menangani permintaan kredit rutin. Kredit pada dasarnya adalah bentuk kepercayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan bank maupun non-bank kepada nasabah untuk berbagai kepentingan. Yang pertama ada persetujuan kredit. Surat persetujuan kredit merupakan surat yang memberikan good news kepada pihak lain dalam kaitannya dengan persetujuan akad kredit dengan jumlah platform tertentu. Ada kalanya dilibatkan pihak notaris yang ada di suatu wilayah tertentu. Yang kedua, memberikan referensi kredit. Contoh, perusahaan A memberikan referensi kepada mitra bisnisnya yang bergerak di bidang asuransi, seperti Adira Finance untuk meminjam uang kepada Bank Mega untuk mengeluarkan dana ke Adira Finance. Surat rekomendasi dan pemberitahuan. Bagi dunia bisnis, surat rekomendasi atau recommendation letters dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi penting suatu perusahaan. Dalam surat rekomendasi umumnya dijelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemampuan, kedisiplinan, kemandirian, dan sikap positif lainnya yang dapat dipakai sebagai dukungan untuk melanjutkan karirnya. Surat rekomendasi merupakan salah satu bentuk informasi positif yang berkaitan erat dengan orang tersebut. Surat rekomendasi memiliki berbagai rekomendasi, antara lain yang pertama nama lengkap pemohon untuk keperluan melanjutkan studi atau mencari kerja. Yang kedua, pekerjaan atau manfaat yang diharapkan pemohon. Yang ketiga, penulis sedang menjawab suatu permohonan atau inisiatifnya sendiri. Yang keempat, hakikat hubungan antara penulis dan pemohon. Yang kelima, fakta-fakta yang relevan dengan posisi kedudukan yang dicari. Bentuk informasi positif lainnya adalah surat pemberitahuan tentang diterimanya sebagai pegawai baru atau keberhasilan melamar suatu pekerjaan. Bab 10, penulisan bad news. Pengorganisasian pesan-pesan bad news. Ketika memberikan tanggapan atas keluhan pelanggan, mengkomunikasikan permasalahan tentang pesanan, atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mempengaruhi citra organisasi bisnis secara negatif. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian pesan-pesan bad news, yaitu yang pertama, penyampaian bad news, yang kedua, penerimaan pesan tersebut, yang ketiga, menjaga goodwill sebaik mungkin dengan audiens. Menciptakan audience center tone. Nada atau intonasi Anda dalam menyampaikan bad news mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis. Hal tersebut mempunyai 3 tujuan spesifik. Yang pertama,
membantu audiens Anda mengerti bahwa bad news mampu menggambarkan suatu keputusan yang tegas. Yang kedua, membantu audiens Anda mengerti bahwa keputusan Anda adil. Yang ketiga, membantu audiens agar tetap memberikan goodwill bagi perusahaan. Dalam penyampaian pesan-pesan bad news perlu diperhatikan bahwa Anda perlu menekankan apa tujuan audiens Anda, carilah dan temukan apa yang terbaik bagi audiens, dan gunakan pernyataan yang positif dan bukan negatif. Memilih pendekatan organisasional. Ada dua pendekatan organisasional yang dapat diterapkan dalam penyampaian pesan-pesan yang kurang menyenangkan bagi audiens atau bad news. Yaitu yang pertama pendekatan tak langsung atau indirect approach dan pendekatan langsung direct approach. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurtia Andini. Pendekatan tak langsung. Pendekatan tak langsung atau indirect approach merupakan pendekatan yang paling lazim digunakan untuk penulisan pesan-pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan kepada audiens. Nah, selanjutnya ada pendekatan langsung. Suatu pesan yang kurang menyenangkan yang diorganisasikan dengan pendekatan langsung akan diawali dengan suatu pernyataan bad news. Selanjutnya diikuti dengan berbagai alasan yang mendukungnya dan diakhiri dengan penutup yang bersahabat. Suatu pendekatan organisasi direct approach dapat diterapkan jika penerima pesan lebih menyukai pesan langsung ke poin yang dituju, lalu pesan tersebut mempunyai pengaruh yang kecil terhadap si penerima pesan, dan pesan disampaikan secara empati. Mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Yang pertama ada bad news tentang produk, yang kedua penolakan kerjasama, dan yang ketiga penolakan undangan. Penyampaian bad news ke pelanggan. Ketika Anda ingin menyampaikan pesan bad news kepada pelanggan atau calon pelanggan Anda, perlu diperhatikan bagaimana menjaga pembaca Anda agar merasa baik dan dapat meneruskan hubungan bisnis di kemudian hari. Lalu memperkuat kepercayaan ke pelanggan dengan memberikan pelayanan dan produk yang baik merupakan salah satu cara yang efektif untuk menumbuhkan penjualan ulang bagi para pelanggan. Jangan sampai pelanggan kecewa hanya karena pemilihan pendekatan yang salah. 3 hal yang perlu diperhatikan ketika ingin menyampaikan pesan bad news kepada pelanggan. Yang pertama yaitu tetap bekerja sebaik mungkin menuju kepada terwujudnya suatu penjualan ulang. Yang kedua, tetap menjaga instruksi atau informasi tambahan sejelas mungkin. Dan yang ketiga, tetap optimis, percaya diri sehingga pembaca Anda tidak kehilangan minat. Langsung skip slide selanjutnya, Ki. Penyampaian bad news ke pelanggan, yaitu ada bad news tentang pesanan, kemudian mengganti produk, penolakan surat pengaduan dan keluhan, dan yang terakhir tidak memenuhi pesanan. Bad news tentang orang. Para manajer sering sekali dihadapkan pada suatu keputusan yang tidak menguntungkan bila harus menyampaikan bad news kepada karyawannya. Surat bagi calon manajer mungkin dapat ditulis dengan pendekatan langsung. Di lain pihak, surat-surat untuk melamar pekerjaan sering kali ditulis dengan pendekatan organisasional tak langsung, karena pembaca akan dipengaruhi secara emosional. Yang pertama, penolakan menulis surat rekomendasi, yang kedua penolakan lamaran pekerjaan, dan yang ketiga surat penolakan kredit. Baik, materinya sampai di sini. Buat teman-teman silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Saya izin bertanya, Andika Dewi Maharani. Mengapa pada bagian bad news itu tentang pesanan surat pengaduan dan keluhan itu ditolak? Kenapa gitu? Terima kasih Andika Dewi Maharani. Kami tampung dulu pertanyaannya, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi.
Jadi saya itu bukan lupa ya, detek rumah saya aja sama, ini suratnya terjadi. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Andika Dewi Maharani. Pertanyaannya tuh, mengapa pada bagian bad news tentang pesanan itu surat keluhan atau pengaduan ditolak? Nah, terjadinya penolakan keluhan atau pengaduan karena bisa jadi isi surat pengaduan tersebut tidak beralasan apakah produknya rusak atau seperti apa. Nah, contoh surat aduan yang benar itu pada bagian isi tertulis misalnya dengan hormat, barang kiriman saudara 10 TV digital sudah kami terima dan pada waktu akan digunakan kami sedikit kecewa karena 3 buah TV ada yang rusak atau tidak berfungsi. Nah, itu kan ada alasannya mengapa dibikinnya surat aduan. Nah, mereka yang surat aduannya ditolak karena bisa jadi mereka menulis isi suratnya dengan misalnya dengan hormat, kami kecewa dengan barang yang Anda kirim. Sesuai perjanjian, Anda akan memberikan garansi 1 tahun. Nah, di situ kan tidak ada alasannya mengapa. Jadi ditolaklah surat pengaduan tersebut. Sampai sini sudah jelas, Andika Dewi Maharani? Iya, jelas. Terima kasih ya, Tia. Ya, terima kasih. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Baik, saya rasa cukup. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam presentasi kelompok 5 ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.